Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkanlah, kami dari kelompok A1 CGP Angkatan 7 Kota Surakarta mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan melalui rancangan atap dan bagja. Kelompok A1 biasa kami sebut kelompok Parits. Kelompok Parits ini terdiri dari Ibu Panci, Ibu Ana, Ibu Rida, Ibu Tika, dan Ibu Susi. Kelompok Parits didampingi oleh fasilitator Ibu Liana dan pengajar praktik adalah Ibu Tumiem. Baiklah, langsung saja untuk ruang kolaborasi. Kami merumuskan satu visi bersama, kemudian merumuskan prakarsa perubahan dan bagaimana rencana alur bagja. Tentu saja dalam merumuskan satu visi bersama, kami berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. Satu visi bersama dari kelompok kami adalah mewujudkan peserta didik yang berkebinekaan global, yang berbudaya, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Visi yang telah kami susun kemudian kami turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan sebagai tonggak-tonggak pencapaian yang akan menghantarkan kami dari waktu ke waktu, dari jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah kita susun. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan, maka kita menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut sebagai atap. Apakah itu atap? A. Awal atau aset. T. Tantangan. A. Aksi. Dan P. Pembelajaran. A. Awal atau aset, yaitu kekuatan, modal, kompetensi sekolah, murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T, yaitu tantangan. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A, aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P. Pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab, kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Atap yang pertama, awal atau aset. Aset yang kami miliki adalah yang pertama, adanya antusiasme murid dalam mempelajari kebudayaan sosial dan budaya. Yang kedua, sekolah mempunyai SDM yang menjadi role model dalam mempelajari sosial budaya. Yang ketiga, adanya dukungan dari orang tua murid dan pihak terkait untuk berkolaborasi. Tantangan apa saja yang kita miliki? Yang pertama yaitu mengarahkan anak-anak untuk menguasai bahasa daerah. Yang kedua, menuntun anak-anak untuk terbiasa mengamalkan tata krama. Dan yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi pembiasaan berbudaya dengan orang tua murid. Selanjutnya adalah aksi. Kontribusi apa yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi yang sudah kita rumuskan? Yaitu yang pertama, kita membuat program Jumat Tresno Solo, yaitu menghimbau anak-anak untuk memakai pakaian adat daerah dan menggunakan bahasa Jawa setiap hari Jumat.
Aksi yang kedua yaitu membantu anak-anak melaksanakan sapa dan salam setiap bertemu dengan guru, orang tua, dan teman sebaya. Aksi yang ketiga yaitu mengajak kolaborasi dengan orang tua murid tentang pembiasaan berbahasa daerah. Lalu, apakah pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat pada peserta didik? Yang pertama yaitu pembelajaran mengenai anak-anak mampu menguasai bahasa daerah. Kemudian anak-anak menjunjung tinggi nilai tata krama dan terciptanya kolaborasi antara semua pihak dalam menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Lalu kami memutuskan untuk membuat pernyataan prakarsa perubahan, mewujudkan identitas budaya lokal yang berkelanjutan melalui program Jumat Tresno Solo. Kemudian, bagaimana dengan rencana alur Bagja? Menyusun rencana Bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk pengejauhan tahvisi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Berikut adalah kanvas Bagja yang sudah kami buat dengan prakarsa perubahan mewujudkan identitas budaya lokal yang berkelanjutan melalui program Jumat Tresno Solo. Yang pertama yaitu kami buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menanamkan sikap mengenal dan menghargai budaya dalam diri anak. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, memetakan kemampuan berbahasa daerah anak melalui observasi atau pengamatan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada murid untuk mengenal budaya dan bahasa daerah. Yang ketiga, mengoptimalkan murid sebagai role model dalam pembiasaan berbahasa daerah yang baik dan benar. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan mengadakan tutor sebaya para murid untuk pembiasaan berbahasa daerah dengan baik dan benar. Kemudian untuk kanvas Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang sudah berhasil menumbuhkan sikap mengenal dan menghargai budaya dalam diri anak? Pertanyaan selanjutnya, aktivitas apa saja yang dilakukan orang tersebut untuk menumbuhkan sikap mengenal dan menghargai budaya dalam diri anak? Pertanyaan yang terakhir adalah, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha saya mencapai siswa yang bagus karakternya dan berbudaya. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari figur yang patut sebagai teladan dalam karakter dan budaya. Yang kedua, membuat daftar kegiatan yang baik dari budaya sekolah yang ada. Dan yang berikutnya adalah mencatat aktivitas, tindakan, keterampilan untuk karakter dan budaya yang baik. Kanvas Bagja yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid mengenal dan menghargai budaya? Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana usaha saya untuk mewujudkan program Jumat Tresno Solo? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mencapai pertanyaan adalah
membuat program yang menumbuhkan sikap, mengenal dan menghargai budaya dalam diri anak, yaitu program Jumat Tresno Solo. Melakukan sosialisasi program Jumat Tresno Solo, memberikan panduan teknis tentang program Jumat Tresno Solo, membuat template sapaan dalam bahasa daerah yang bisa dipraktikkan guru, murid, dan orang tua murid. Tindakan selanjutnya adalah membuat tim kerja untuk menyebarkan dan mengawal program Jumat Tresno Solo. Kanvas Bagja selanjutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana. Untuk daftar pertanyaannya yaitu apa langkah sederhana untuk bisa dilakukan guna menumbuhkan sikap mengenal dan menghargai budaya dalam diri anak. Selanjutnya adalah apa inovasi untuk menciptakan pembiasaan karakter dan budaya yang baik di sekolah. Kemudian untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membentuk komunitas sebagai contoh figur karakter dan budaya baik. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan komunitas untuk mewujudkan program Jumat Tresno Solo. Dan yang terakhir adalah penerapan program Jumat Tresno Solo, yaitu setiap hari Jumat oleh peserta didik. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa baik dengan guru atau sesama peserta didik. Yang berikutnya adalah menggunakan pakaian tradisional, beskap bagi putra dan kebaya bagi putri. Dan pembiasaan menyanyikan tembang mocopat atau dolanan sebelum dan selesai pelajaran. Kemudian yang terakhir, kanvas Bagja A, atur eksekusi. Daftar pertanyaannya adalah siapa yang bisa memantau untuk jenis kegiatan yang dilakukan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mensukseskan program tersebut? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu mengajak kolaborasi dengan teman guru dan wali murid, pensosialisasian dan pelaksanaan program Jumat Tresno Solo. Berikutnya adalah menjalin komunitas budaya dan guru agama untuk memberi pengarahan tentang budaya dan karakter yang baik. Demikianlah tadi presentasi mengenai pernyataan prakarsa perubahan melalui rancangan atap dan bagja dari kami kelompok Parits. Untuk penutup, kami memiliki pantun nih. Dengarkan ya. Hari Minggu membeli tomat, hari Senin bersih-bersih. Semoga presentasi kami bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.